ini channel baru lah di YouTube lah anjing. Asal ngomong dulu welcome back gitu dong. Oh bukan welcome back ya? Enggak. Selamat datang nanti kan? Enggak ya? Enggak lah. Oke, lanjut. Iya. Aneh sih. Aneh gak sih? Yang tiba-tiba heboh. Iya. Terus? Apa ya kan gitu kan di mana-mana bikin channel heboh di awal kan. Terus topiknya tai. Mending kalau apa namanya random sekalian aja. Ya udah random. Oke, buat teman-temannya Eri. Iya, Buat penonton dah. iya yang Siapapun mau yang nonton. yang mau Ya nonton. paling nggak ada yang nonton sih. Benar. Dan gue nggak mengharapkan apapun. Gue cuman pengen apa ya? Algoritma YouTube tuh nggak kayak sekarang aja. Aneh sih Tam. Algoritma YouTube aja. Ya nggak sih? Yang viral tadi. Kenapa tuh? Iya kan? Iya. Sekarang gini. Apa ya? Di YouTube kebanyakan kayak tiba-tiba ngasih duit, ngapain aja? Iya. Oh viral kan yang kayak gitu-gitu Iya. kan. Yang nonton banyak. Iya. Iya. Secara nggak langsung kan mematikan konten kreator juga. Pusing sih, sedih sih konten-konten kreator yang ini zaman dulu YouTube lagi naik-naiknya kan. Terus tiba-tiba Itu kan orang TV pindah ke YouTube semua. Nah, itu setuju gue. Ya apalagi kalangan anak muda kan nontonnya YouTube sekarang. Iya. Daripada TV. Iya. Apa TV? Kagak ada yang Iya. Gak ada yang penting TV. Iya, maksudnya udah berubah juga. Kalau zaman kita kecil, Tang. Zaman gua kecil, SD itu di TV namanya tiap hari Minggu pagi di apa? Dua stasiun TV ya, RCTI Indosiar. Nonton kartun, Tang. Iya, Crash Gear, Yu-Gi-Oh, Iya. Tsubasa. Anim lah anim. Iya, anim kayak Inuyasha aja. Iya Inuyasha. Inuyasha. Shigeru One Kocan. Piece anjing. Iya One Piece Naruto. Terus Shigeru Kocan. Let's go. Iya Tamiya Tsubasa bangsa. anjing. Sekarang apa ini isinya sampah. Sekarang cuman apa ya? Kayak berita. Berita Covid lagi. Nah, iya maksudnya kan jadi pikiran orang juga gitu. Terus juga program-programnya ya gitu-gitu aja. Kayak talk show-nya ya begitu. Talk show-nya yang enggak banget deh menurut gua. Lagian juga kasihan gitu yang di bawah kita jauh, anak-anak kecil nonton TV sekarang udah mau ngapain Tang nonton TV Tang? Udah kurang ada Iya. tontonan menarik gitu yang Iya. menghibur ya. Iya. Terlalu memikirkan edukasi. Iya. Tapi ujung-ujungnya ya kagak ada edukasinya. Udah gitu juga kan apa namanya? Anak-anak kecil tuh seumuran adik gue, seumuran ponakan lu nonton TV juga harus TV kabel ya kan? Yang masih ada kartunnya. Iya. Nyari kartun susah. Ya kalau nggak nonton dari YouTube lagi Iya, nontonnya. YouTube. Nonton kartun. Heeh. Karena di TV nggak ada kartun, Iya. nonton kartunnya di YouTube. Nonton games adik gue tuh. Nonton ada namanya Bang Cupu gue nggak tahu tuh siapa. Dia nggak tahu siapa tuh. Ada gamers dah. Oh, Adik gue tuh Game senang- apaan dia? kayak dia main game kayak Mobile Legends. Granny gitu-gitu. Oh, nggak tahu Main gua. game PC. Oh. Adik gue seneng tuh. Hmm. Gokil tuh adik gue tuh. Nggak tahu gua. Udah mulai kelihatan tuh adik gue seneng. Terus juga apa namanya? Adik gue mulai seneng gambar anjing. Seniman. Seniman, iya. Belum tentu sih orang Iya sih. seneng gambar belum tentu seniman. Masih kecil Berubah. kan? Masih kecil baru seneng gambar. Berubah anjing. Namanya anak kecil ya gue dulu cita-cita jadi astronot anjing nggak kesampaian, udah jadi gini. Gue cita-cita dulu pengen jadi robot, Nah, belum sampai iya ya. kan? Masih jadi orang. Robot adanya robot warkop. Robot warkop yang di film warkop. Iya, pengen jadi robot, udah kesampean mas sekarang. Iya. Ya gitulah YouTube mah. Sedih deh kalau ngomongin YouTube, kasihan. Jadi ya channelnya itu lagi. Dan banyak channel TV yang ngambil dari YouTube. Nah, Tema-temanya. betul. Contohnya sekarang banyak yang tema TV kayak podcast ya. Betul. Naik Channel-channel kayak gitu. besar, iya. Gue liat tuh acara tukul apa tuh ya? Apa ya? Kayak gue pernah ngeliat kalau nggak salah sekali tuh. Aha. Ya, itu bentukannya kayak podcastnya Deddy Kombuser sama. Itu di TV. Iya. Ya ngapain? Maksud gue tuh ngapain gitu? Mending lu Iya. kayak talk show kayak biasanya aja udah gitu. Iya. Kalau emang nggak laku ya nggak laku, kalau emang laku ya laku. Betul. Kan Tergantung. mainnya kan serating ya. Iya, kan? Kalau gimana lu bisa ngehiburnya kan? Iya, udah gitu juga kan
apa kalau misalkan di YouTube emang kan ada penontonnya sendiri lah. Iya, TV ada penontonnya sendiri juga. Iya, terfilter. Iya kan kayak waktu itu kasus anjing yang kata apa salah satu stasiun TV gugat, gila. Yang live streaming harus Tapi ikutin setelah gue juga. nonton di salah satu di YouTube-nya si siapa, jadi itu penjelasannya ternyata nggak begitu, itu beritanya salah. Oh salah. Berita yang tersebar tuh salah gitu. Padahal maksud dari si stasiun TV ini nggak begitu, gitu. Iyalah, pokoknya aneh juga sih. Terus juga sebenarnya YouTube kan wadah orang membuat suatu kreativitas yang dia Betul. nggak bisa ungkapin. Betul. Terus dia bikin aja, asal bikin, sebenarnya nggak nyari penonton tadinya kan. Iya. Ya cuman kalau emang bagus menghibur ya penontonnya banyak pasti. Iya, Dengan sendirinya. iya, mendapatkan penontonnya sendiri. Nggak usah promo-promo gede-gedean, bikin sensasi, tai, gitu aja. Nah itu YouTube sekarang tuh isinya sensasi doang. Iya, sekarang gini, yang trending topik waktu kapan ya? Cuman video Wawan beli cupang. Wawan apa siapa? Diwan. Diwan beli cupang. Anjing. Udah nggak ngerti juga. Nah, Yang beli cupang trending ya. anjing. Enggak, pas waktu video itu dibuat di seluruh Indonesia pasti lagi pada beli cupang juga, nggak mungkin dia doang dong. Iya. Anjing, kenapa dia trending, tai? Ya, karena di seluruh Indonesia dia doang yang ngevlog beli cupang. Yang lain kagak ada yang ngevlog. Orang gak ada yang kepikiran kan ngevlog Iya, beli benar. cupang. Benar. Dia doang yang kepikiran. Begitu ya, algoritmanya udah beda banget ya. Kalau YouTube keluar kan, wah gue masih gila-gila sih. Yang trending tuh yang benar-benar wah gitu ditontonnya. Wah anjir, keren banget nih. Gitu. Ya, sekarang informasinya YouTube, informasinya TV, informasinya Twitter, Instagram ya sama semua. Betul. Ya kan? Iya. Enggak ada sesuatu yang beda. Dari yang menarik buat dilihat. Tapi tetap sih lebih menarik nonton YouTube kan. Iya. Karena nggak ada iklan. Iya betul. Kalau ada iklan bisa di skip. Iya. Iya, dan itu yang membunuh AdSense para YouTuber sih Iya. sebenarnya. Lagi siapa suruh video seru ya? Iya, Lagi bener. video seru ada Iya iklan. benar. Di tengah-tengah lagi ya kan. Iya. Jadi kita skip. Iya, misalkan yang penting nih, aja tiba-tiba ada iklan tai. Iya, auto di skip. Iya. Kalau nggak di skip, hilang lagi nanti Iya, keseruannya. benar. Berhenti di tengah jalan. Nah, soal yang kata anjay, Tang. Itu kan gila banget, Tang. Lu masih main Twitter nggak sih? Masih kan? Gue main Twitter lagi, Twitter gue hilang. Gue juga baru. Gue bikin baru. Twitter cuman buat lihat trending Ya, topik gue doang, juga. anjing. Tuh. Ada trending Iya. kan. Lihat apa, gue follow akun-akun shitpost gitu kan. Betul, Follow. betul. Ada posan apa, gue buka. Iya. Ada komen, gue buka, jadi kebokep. Ah, iya, benar. Twitter tuh sumber bokepnya gampang banget, anjing, gak ada sensor. Twitter keren tuh, Twitter tuh. Gue lagi buka shitpost ya, Ah. buka posan-posan lucu kan, terus ada yang Iya, komen, betul. kasih posan lucu, gue buka lagi, terus ada yang komen lagi posan lucu, jadi bokep tiba-tiba. Iya, kadang-kadang gitu memang. Iya, kok jadi bokep sih, yang bokepnya banyak kan. Ya, Jadi keterusan nonton, aja. ya nonton. Keterusan. Mandi wajib. Mandi wajib jadinya. Anjing. Nah, ini ngomong-ngomong, ini gua gue dari rumah gue di daerah Bintaro juga ke rumah Bintang tuh nggak ini sih, nggak jauh-jauh banget, 10 menit lah, 10 menit. iya 10 menit ya. Dan gue nggak, maksudnya gue dari rumah, benar-benar dari rumah dan langsung ke rumah dia gitu, nggak kemana-mana dulu, jadi insya Allah aman lah. Iya, gue yang kemana-mana dulu. Iya, tapi kan mandi anjing. Biar nggak aman, gue mandi. Mandi lah, nggak corona juga mandi. Mandi si tai mandi kan. Mandi. Tapi kadang-kadang kalau lagi malas mandi ya nggak Mandi tetep. Gue nggak mandi sih. Gue Gua- bisa sehari sekali tuh. Sehari-sehari gue bisa. Gue sehari sekali mandi. Bisa, gue sehari sekali. Iya. Yang gue nggak bisa sehari nggak mandi, gue nggak bisa. Nah itu kadang gue lupa. Lupa mandi, ceritanya gimana? Lupa mandi, Tang. Gimana? Kadang nih. Gue sering tuh berkali-kali nemu orang yang lupa mandi. Lupa Gimana mandi. sih cerita lupa mandi? Anjing, lupa mandi. Gue bangun tidur itu rasanya udah gerah pengen mandi. Enggak. Lupa mandi, Tang. Jadi ini kegiatan ya kan, pagi misalkan ngapain, lu nyuci mobil segala macam. Terus abis cuci mobil pasti mandi, gue keringetan. Gue enggak sih, gue nggak pernah keringetan anjing kalau nyuci mobil. Aneh.
Padahal gue sering minum air putih. Oh, lu mandi bareng sama mobil kali? Cuci mobil set. Enggak, Cuci kadang mobil. Nah, sekalian. Enggak. Lumayan kan Masa gue mandi pakai sabun ini? pakai kit. Sabun salju ini. Salju ya bener di badan. Iya, nggak mungkin dong. Terus juga apa namanya? Gue nggak pernah bisa gue lupa mandi anjing bisa gue sekarang ini ya. Kalau dulu tuh 2 kali mandi tuh, 2 kali sehari pasti mandi. Nah yang kata-kata anjay itu tai. Kenapa tuh? Itu aneh banget sih. Aneh, nggak penting. Enggak, pas itu jadi trending topik di Twitter. Itu gue udah mikir kalau ada ada unsur tersembunyi deh si orang ini buat naikin entah media sosialnya dia, entah YouTube dia ya kalau gue salah ya mohon maaf, maksudnya gue punya pemikiran ke sana gitu loh. Ya mau gimana lagi ya kan, nyari duit zaman sekarang kan, yang dilihat yang viral dapat duit banyak terus tiba-tiba hilang gitu aja kan bisa juga kan. Iya. Nah, itu tanggapan lu gimana, Tang? Itu tuh asli itu menghebohkan satu Indonesia. Iya, tanggapan gue itu hal yang nggak penting. Hal yang nggak penting dibahas gitu. Karena hal nggak penting dibahas jadi mendunia, orang yang dia mengedukasi supaya orang nggak ngomong anjay, tapi akhirnya orang pada ngomong anjay jadinya kan. Iya. Jadi ya gitu. Dan juga ini gue sih apa ya? Gue flashback ke belakang tahun 2016 itu kalau lu di YouTube lu sering lihat Yonglex featuring sama siapa, itu ada Kemal Palevi tuh bikin lagu anjay. Iya. Dan salah satu liriknya apa, anjay dimemein. Ya bener, kejadian aja. Iya, kejadian sekarang kan. Iya kan? Anjay. Wah itu gokil sih. Itu orang-orang nggak ada kerjaan. Sebenarnya iya, pengen mengedukasi segala macam, apalah dari bacotan dia. Jatuhnya dia masuk ke ranah yang bukan apa namanya, ranahnya dia. Dia ngurusin yang bukan ranahnya dia urusin. iya kenapa gitu loh ya, lu urusin apa kek gitu ya kan. Edukasinya ya edukasi sekedar mengingatkan aja nggak masalah, nggak usah harus tiba-tiba ngelapor gitu aja. Iya, nggak penting. Sedih nggak sih? Iya, kalau di negara ini masih banyak yang harus dilakuin ya. Iya, masih banyak yang harus dibenahin kan. Sekarang gini, ini terlepas dari kata orang-orang DPR, MPR itu jelek kinerjanya, tapi mereka pas mendengar tanggapan itu anggota DPR itu, gue baca di Detikcom, mereka cuman ngomong, ngapain sih ributin hal sepele, kita lagi berhadapan sama hal yang paling besar nih. Indonesia lagi kacau, kita harus hadepin nih virus ini, bukan kata-kata itu, bukan. Mungkin kata-kata anjay mengandung virus corona, nggak ada yang tahu. bisa nggak ada yang tahu kan. Bisa juga. Udah gitu juga sekarang gini, memaknai semua kata kayak gokil, anjay, anjir, ya kan, anjas, anjas marah, kasihan tuh ya. Iya, anjas kan itu kan asal usulnya juga nggak jelas, Tang. Iya, kayak anjay, lu kalau gue kadang dulu pas gue gunain kata anjay itu, pernah lah pasti orang lah pakai kata anjay. Ya gue sampai sekarang pakai kok. Iya, gue makna mengeluarkan kata itu ketika gue melihat sesuatu yang keren menurut gue. Wah anjay, keren banget nih. Itu ya nggak sih? Anjir mantep. Iya, kan? anjir mantep gitu. Anjas, ya kan? Iya, pasti gitu. Iya, jadi masa lu nggak ada kan orang ngatain anjay lu marah emang? Kagak bakal ada orang marah katain anjay lu. itu orang kan ngatain kan anjing lu ya. Itu masalahnya, babi lu, goblok. Nah, itu masalahnya. Kenapa apa ya, masa sih kita lagi misalkan ada ketemu orang yang kita keselin gitu, sebelin, anjay lu, kan nggak mungkin lah ya. Terus orang itu marah. Iya kan, nggak mungkin lah ya. Paling lu dibilang bego, aneh, lu kenapa, paling digituin, lu kenapa sih, cerita mau gue, paling disuruh cerita lu.
cerita dia sama gue. Duduk. Udah lu cerita deh, lu kenapa? Udah gitu doang kan. Konotasi anjing itu sebenarnya nggak buruk sih kalau menurut gua. Tergantung kita memaknainya apa dan mengeluarkannya pas kapan gitu. Timingnya aja sih. Kalau mau ngomong soal kata-kata banyak kok. Kebun binatang aja ya kan kita pakai sering. Bangsat. Iya. Kadang kalau orang robos lampu merah gua katain anjing lu. Iya, goblok gitu. Iya. Emang digoblok, lampu merah terobos. Iya. Ya kan bener kan? Benar. Itu emang realitanya dia goblok. Benar. Kalau dia marah ya dia goblok lagi kan? Ngasih apa? Mau belok nggak ngasih sen. Iya. Anjing. Gitu. Iya. Nah, dari soal media sosial, lu paling sering pakai media sosial apa? Instagram ya. Asik ya Instagram ya. Asik. banget. Instagram, YouTube. Asik. Instagram buka explore isinya cewek semua. Goblok. Rusak IG gua. Udah gitu sama temen gua di DM dikirim-kirimin mulu tuh. Ih, Cewek. Buset dah. serius Gua dikirimin cewek. anjing. Server Indo, server Filipina, server Arab, Amerika, anjing. Gokil. Dikirim cewek mulu. Kalau temen gue udah HP gue udah bunyi DM mulu nih, temen gue ngirim send post gitu kan. Ya udah pas gue buka, ya udah tuh cewek mulu. Rusak nih IG gue. Gimana gue lihat kan gue klik pasti ya. Benar. Masa gue diemin kan, gue klik dulu, Benar. gue lihat. Akhirnya pas gue buka explore, ya rusak lah, cewek semua explore gue. Aduh. Iya sih. Kadang juga gitu kalau misalkan Apalagi sekarang nih, apa TikTok. Buset dah, di mana-mana TikTok. Tapi emang sih jebolan cewek TikTok masuk ke Instagram tuh cakep-cakep. iya sih, setuju sih. Cuman ya gimana ya, gue nggak begitu suka aja gitu joget-joget TikTok gitu ngeliatnya. Gue salah satu yang nggak tertarik buat download TikTok dan diajak joget-joget di TikTok gue nggak mau. Gue nggak tertarik TikTok. Cuman gue pernah 2 kali gue pakai TikTok. Iya. Pakai TikTok temen gue. Itu juga jogetnya joget yang lucu, yang bukan joget yang lucu, efeknya lucu. Oh efeknya. Efek yang kayak apa ya, kayak mesin cuci gitu dah. Anjing. Yang muter-muter tornado gitu, itu lucu efek menurut gue. Gue mau. Makanya gue mau pakai Terus buat lucu. Terus akhirnya karena namanya laki kan, iya. dan IG kan, terus jadinya sama apa gue dan teman-teman gue gitu, ya enggak lah, gue sendiri lah gitu ya. Gue download tuh buat TikTok, buat apa ya, buat lihat cewek doang. lihat cewek, kita cari sumber cewek cakep dari TikTok, terus kita cari IG-nya kan, gue kirim ke temen gue, intinya buat nyerang temen gue tuh, gue serang balik kan, serangan fajar tuh. Benar. Rusak lah pokoknya, rusak IG gue, rusak udah. Gue buka explore nih, ya Allah udah cewek semua isinya. Udah gitu IG kalaupun kita nggak dikirimin sama teman kita gitu ya kan, yang cewek-cewek apa, yang IG cewek itu, kalau misalkan kita ngelihat satu IG cewek, ntar sisanya Iya, nurun. Makanya gue lagi memperbaiki, gue kadang bukanya sepeda, iya, motor, fix gear, mobil, gokil, gitar, iya, drum, apa musik gitu atau One Piece dan SpongeBob itu gua buka gue tonton videonya supaya berubah explore gue kan, jadi gitu, jadi bersih. Tapi ya enggak, balik lagi ya, setiap malam temen gue selalu ngirim, enggak malam, siang sore nggak kenal waktu dah temen gue selalu ngirim tuh IG cewek. Ya gimana ya, gue lihat kan pengen gak gue klik, cuman gimana ya, menggoda. Iya benar, dia namanya laki. Terus juga Tapi temen gue ada tipikal yang berbeda. Apa? Terus temen gue yang satu yang ngirimnya seksi-seksi, Iya. ada yang satu lagi yang hijab cantik gitu. Iya, Uhti, anjing, sebutan Uhti aja gue nggak tahu dari mana. Ini kan tuh kan bahasa Arab. Iya, kayaknya bahasa Arab. Panggilan orang Arab kan Ukti, Kayaknya. Aki cowok, cewek Ukti. Kayaknya ya. Enggak, maksudnya jadi booming gitu, tau. Ketika wanita-wanita berhijab cantik-cantik gitu. Nongol. Iya, nongol. Jadi Iya. Uhti. Ya, ini panggilan sopannya mungkin dari Arab tuh. Iya, bisa jadi. Ya, banyak lah bahasa-bahasa yang apa namanya, yang nggak jelas dari asalnya dari mana, tiba-tiba kita denger jadi nyaman. Iya, itulah Makanya lagi-lagi pengaruh sosial media. iya. Ada bahasa lucu dipakai sana, pakai sini, pakai sana. Betul. Trending, cepet kan? Betul. Cepet banget tuh. Betul. Ngomong bahasa baru yang aneh gitu langsung trending cepet. Nih, gue
gue salah satu subscribernya Gofar Hilman. Dia itu apa ya namanya, terkenal dengan kata sekut. Nah pas si Anjay itu keluar, gue sempet mikirin, wah nih Gofar Hilman nggak mungkin ngomong sekut lagi nih, bisa-bisa dilarang juga nih sekut. Anjing, gue sempet mikir situ loh, gila. Gue bilang maksudnya dampaknya kan bisa kemana-mana tau, secara tidak langsung. Itu tuh yang gue pikirin, anjing masa, ya ampun kenapa sih lu begitu, sedih deh. Mending sini ngerokok, ngopi gitu. Nggak penting ya membahas hal kayak gitu. Iya. Nama nih kayak kita juga lagi ngomong nggak penting sih. Iya. Tapi ini buat dokumentasi aja. Nah, ini apa namanya? Kalau misalkan pada nonton, ini apa namanya? Si Bintang ini tuh temen gue pas gue masih kuliah. Ada di Ciledug. Ada kampus bagus lah. Wah, bagus banget. Bagus. No, dia masih kuliah di situ. Dia bilang bagus banget. Parah bagus banget. Nah, gue kenal dia tuh pas masuk kampus itu dan satu kelas ternyata. Segala macem, soalnya tongkrongan. Kenal. Nggak tahu ya dia anak SMK. SMA lumayan tenar lah. Enggak sih, enggak tenar. Iya, enggak tenar. Enggak tenar katanya. Ya udah, pokoknya salah satu SMA di Jakarta. Ada perbatasan dengan Bintaro ya. Jatuhnya. Iya. Nah, itu gue tiba-tiba anjing lu anak sini. Gitu. Udah kenal, ngobrol. Lu kenal ini. Kita satu circle. Anjing dunia satu lingkup lah. Dunia satu lingkup. Terus juga anak ini termasuk yang cuek, si Tai ini nih. Cuek apa anjing? Cuek. Iya, cuek. Asli lu jatuhnya kayak apa ya? Kalau gue bilang mirip sama gue, enggak juga sih. Enggak. Dari segi badan juga enggak mirip. Beda. Badan gue gede banget. Iya benar. Badan lu kecil banget. Benar, setuju. Nah, itu harusnya kan enggak tersinggung kan? Gue aja biasa aja anjing. Iya. Gue juga biasa aja. Ya kan? Gue yang ngomong. Nah, itu aneh sih. Itu Ya, banyak lagi lah, setiap orang beda-beda. Banyak yang tersinggung kan? Banyak. Ya, banyak sih. Cuman ya tiap orang beda-beda karena kita udah akrab aja gitu. Jadi kayak gitu-gitu biasa gitu. Enggak, maksudnya kalau misalkan badan gue gendut terus gue dikatain gendut lu. Ya emang kenyataannya. Kenapa? Terus. Ya emang kenyataannya. Iya, gue nggak marah juga. Emang iya. Badan gue kurus, katain kurus lu. Iya. Ceking lu kayak Iya. apa gitu. Kayak gala gitu. Iya, kayak galak. Ya udah. Iya, terus astaga, ya kenapa gitu, nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ini kalau ada suara berisik-berisik, pagarnya Bintang lagi Benerin. Rodanya ini Macet. iya, kena paku payung nggak bisa ditambal tapi Iya. Soalnya roda besi. betul. Jadi nancep paku payung nggak bisa ditambal. Nah ini Sekarang ganti pakai roda kereta. itu nungguin kereta lewat dulu di Bintaro itu ada. Kebetulan ini namanya Bintang, tadi udah belum sih, Bintang Kusuma Pamungkas, bukan stand up comedian, Bintang BT bukan. Terus siapa lagi? Bintang Emon. Nah, bukan Bintang Emon, bukan Bang Bintang. Pokoknya bukan Bang Bintang BT sama Bintang Emon deh. Nih, ada Bintang Kusuma. Bintang Kusuma Pamungkas. Bukan stand up comedy gua. Betul. Dia jatuhnya musisi. Iya, musisi. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Musisian. Musasi apa ya? Musasi apa? Musasi mah ini apa? Tim yang di Subasa tadi, bukan? Aduh, Apa anjing enggak jelas nih si goblok. Musashi. Aduh. Misaki. Bukan. Itu Misaki silang dua keretanya Subasa bukan? Aduh. Misugi. Bukan, ada Misugi salah ya? satu tim di Kapten Subasa Apa tuh. sih Nankatsu? Bukan, Musashi apa ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tahu lah, gue lupa, ini udah lama nggak nonton. Nggak ada. Dia ini musisi juga. Genre lu kemana sih band? Rock. Curhat seband. Rock, pop rock, country gitu. Random dong. Random lah, ya suka-suka gua gitu. Random ya, dia random. Sebentar lagi bakal lebih berisik nih daripada sebelumnya. Nah ini dia punya band namanya Curhat Seband. Keren bro, asli.
gue udah dengerin 66 ya Tang. Ini bukan peres ya, tapi gue pas begitu apa ya, gue seneng aja gitu ngelihat apa sih namanya, tiba-tiba di Instagram gue nongol gitu notif lu bikin story ya kan, wah anjing gue harus denger nih, soalnya secara nggak langsung temen gue berkarya ini gitu. Udah tuh gue dengerin tuh ya kan, saja lu serius nggak peres aja, nggak peres sumpah, nggak peres tay, serius gue dengerin kan, wah anjing asik. Lu nyenengin gua lu ya? Enggak, sumpah. Soalnya gua seneng beneran nih. Anjing. Enggak lah, enggak peres gue. Serius. Anjing, keren nih orang. Ternyata dia ngeband juga. Dan bandnya udah lama nih. Nah, soal genre musik. Kata lu random. Curhat seband itu random. Sebenarnya apa emang lu sama curhat seband itu jalan gitu aja tanpa menentukan genre musik curhat seband tuh harus di sini loh? Enggak, gini. Sebenarnya genre itu tergantung tuntutan vokal. Oh gitu. Iya, musik itu tuntutan vokal. Karena berhubung vokalis gua suaranya begitu kan, dan cengkok nadanya begitu, saya lebih ke pop. Vokalnya dia nge-pop banget vokalnya dia. Cuman ya walaupun gue mau nge-rock gitu kan, gue masukin unsur rock tuh, gue masukin unsur rocknya. Ada lah ya, ada, sedikit, unsur rock walaupun ada. sedikit. Beat country gue masukin ada. Cuman baik lagi ya, gas besarnya nggak pop tetap. Pasti ya. Pop. Yang udah fix berarti di pop. Di pop. Karena nggak bisa dipungkiri vokalis gue suaranya pop banget. Iya sih, pop abis. Itu sepupu lu dari mana? Sepupu lu itu beda umur berapa tahun sama sepupu? Di atas gue dia. Iya, vokalisnya. Umur berapa deh? 26 apa? 27? Nggak tahu. Lumayan lah ya. Iya, udah tua. Iya. Gue doang paling muda. Tapi asik suaranya. Iya, lumayan. Terus juga apa namanya, lu kangen gak sih sama genre-genre musik yang kayak modelnya tuh The Upstairs, Morfem, Seringai, ya kan? Marginal, SID ya kan? Musik-musik SMP tuh. Wah itu asli Tang. Musik SMP banget itu. SMP. Ngepang gitu ya. Itu yang namanya The Upstairs, gue tahu The Upstairs itu dari MTV, zaman MTV dulu. Ya kan, SD tuh. Wih, gila, gue nonton tuh MTV anjing. Keren The Upstairs tuh. Dan pada zaman itu indie, udah ada indie Tang. Ternyata indie, gue baru tahu tuh The Upstairs tuh. Iya. Ya intinya yang tidak ada bersangkut pautan dengan label itu disebut indie. Menurut gue gitu sih, gue nggak tahu yang benernya gimana, gue nggak tahu. Karena gue juga nggak terlalu mendalami musik di bagian-bagian itu sih gitu. Gue cuma mendalami karena hobi gue main gitar, itu gue mendalami permainan gitar gue. Untuk teori-teori musik gue agak kurang gue. Teori-teori, referensi gue agak kurang. Nah, lu kan gitaris nih. Iya, bisa disebut gitu. Gitaris nih. Dan lu emang hobi lah main gitar ya kan. Kalau gue nggak bisa Tang. Iya. Gue SD pernah Tang. Jadi tuh zaman SMP gue pernah main gitar, belajar ya kan sendiri. Lu tahu nggak sih yang buku-buku gitar, buku lagu, iya, yang ada chordnya tapi chordnya bukan apa namanya, bukan tulisan C A minor gitu-gitu, tapi ada gambarnya kan. Itu gue belajar itu Tang. Dan itu gue bisa tuh main gitar, dari situ gue bisa. Nah, itu kelas 1 SMP. Terus berjalan ya kan, 2 SMP, 3 SMP, jadi nggak bisa Tang. Jadi nggak bisa sama sekali. Kenapa? Nggak tahu, gue lupa chord-chordnya aja. Gue jadi nggak hafal gitu, cek mana nih. Jadi bingung sendiri. Ya karena kayak nggak hobi juga sih lo ya. Iya, kayaknya sih. Padahal pas SD gue pengen banget Tang. Ngeliat om gue kan gitaris juga kan, dia punya band juga tuh dulu. Wah anjing gue. Siapa om lu namanya? Ada Yudi Satriani. Iya. Nggak tahu gue. Emang gak terkenal anjing. Siapa tahu. Kan lingkup musik lu kecil. Iya sih. Gampang saling mengenal satu sama lain. Terus gue lihat om gue manggung gitu, anjing gue mau kayak om gue nih dari kecil tuh, gitaris. Udah tuh gue belajar sama om gue, bisa. Udah pas kelas 2 SMP, 3 SMP nggak bisa lagi anjing.
sedih sih gue nggak bisa main alat musik. Maksudnya kayak kalau main alat musik gitu di mata cewek saat lu main gitar keren aja gitu ya kan, gitu. Gue sekedar Enggak pengen juga kayak sih, enggak juga. Gue tetap enggak keren, gue tetap enggak keren gitu. gue pengen sekedar gitu doang sebenarnya. Enggak juga sih. Asli gue cuman pengen kayak saat main gitar ya kan, iseng-iseng gitu di rumah. Kali aja bisa gue bikin lagu ya kan. Iya, Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Semua orang punya idenya masing-masing. Nah, lu kan gitaris. Lu gitaris luar negeri maupun dalam negeri yang menginfluence lu buat jadi banyak gitaris ya? Banyak banget. Salah satunya yang paling wah gitu. Salah satunya yang paling wah. Gue sih nggak bisa menspesifikasi salah satu sih. Karena gue ngeliatnya di mata gue semuanya ya. Semuanya tetap. Iya benar. Kalau gitaris luar, Paul Gilbert, John Petrucci, Steve Ray Vaughan, gitu-gitu, Jimi Hendrix segala macem. Gila. Terus banyak banget. Sinister Gate dari Avenged tuh. Terus siapa datang? Yang gitarisnya, gitaris siapa ya? Guns N' Roses. Slash. Slash kah? Slash. Ada juga Slash. Jadi gue sebenarnya kalau gue pribadi gue suka lagunya dulu baru suka pemainnya. Iya benar. Denger lagu, melodinya enak-enak ya, gue pelajarin, ternyata yang main gitar ini gitu, gue pelajarin lah gitu, gue kulik gitu, gimana dia bermain gitar, gimana dia gitu, gimana dia main ininya gitu, walaupun gue mainnya acak-acakan, tetep acak-acakan. Iya, seenggaknya lu punya referensi. Iya, referensi ada. Nah, terus soal nih yang buat yang belum tahu, gue anak dari bokap gue anggota aparatur negara, polisi ya kan. Nah bokapnya bintang juga kebetulan, tapi TNI. Kehidupan jadi anak kolong susah banget gak sih Bray? Maksudnya sedih banget gak sih ngelihat perjalanannya? Ya kan, dari zaman dari nol lah. Iya. Sampai sekarang rasanya juga cuman dari 0 ke 1. Iya kan? Anjir, maksudnya kayak kehidupan gitu tuh gitu-gitu aja gitu. Sebagai sebutnya anak kolong, ya kan? Kayak musisi yang the best tuh yang dari anak kolong, salah satunya tuh Om Iwan, ya kan? Om Iwan Fals itu dia dari itu kan, dia emang bokapnya TNI apa polisi gitu. Iya, dia mengalihkan dirinya ke musik. Wah jadi gokil banget sih, respect gue. Maksud gue pengen bisa ada di titik kayak gitu dengan enggak mengatasnamakan kalau bokap gue aparat. Itu gue lagi ada proses di situ tuh. Lu kayak gue nggak? Enggak sih, gitu enggak sih. Kalau gue cuman kayak sebenarnya bokap gue juga menuntut gue masuk tentara. Dulu. Sampai sekarang. Gue tolak lah, gue nggak mau. Ya hobi gue tetap gue main musik, gue mau kerja suka-suka gue mau apa kehidupan gue sendiri. Apa yang lu senengin? Gue karena nggak tahu kenapa ya gue ngerasa gue orangnya bebas, pengennya itu dari kebebasan. Tapi kebebasannya yang teratur tetap. Betul. Nggak bebas jadi gelandangan liar. Itu mah gue jadi gelandangan, jadi gelandangan gue tuh kalau kayak gitu. Enggak, gue tetap teratur. Iya. Tetap bebasnya gue tuh terkontrol, dilihat, bisa dilihat mana yang baik buat gue, mana yang enggak. Gue tahu kayak gitu gue bisa menilai diri gue sendiri. Nah itu kan dari dulu kita yang namanya ya pasti adalah masa-masa kita SMP, SMA, kita balik nongkrong ya kan. Iya. Anak-anak diomelin. Iya. Mau jadi apa gitu-gitu ya kan. Itu kan gue. Iya, itu sedih banget sih, asli sedih banget sih. Maksudnya enggak sesuai dengan ekspektasi. Wah lu enak, bokap lu tentara, bokap lu polisi gitu. Enggak juga, enggak enak. Iya kan? Bukan enggak enak sih ya, enggak seenak itu juga. Iya, enggak seenak gitu juga kan? Tebet. Enggak seenak gitu juga. Maksudnya ya udah gitu loh, apa namanya? Jangan terlalu berekspektasi tinggi, soalnya apa yang lu lihat belum tentu
enak gitu. Dan jangan jadi orang lain aja gitu. Jadi diri lu sendiri aja. Justru semakin besar nama bokap lu, semakin berat beban hidup lu. Betul, setuju gue. Soalnya membawa nama bokap lu nih. Bokap lu ibarat katanya wah the best ya kan. Masa anaknya begini gitu. Berat banget. Iya, berat banget, berat parah. Jadi ya apa adanya aja lah. Iya, berat. Dan gue salah satu yang belum membawa nama baik bokap gue. Betul. Karena kuliah gue masih acak-acakan gitu-gitu, belum tamat-tamat. Gue juga belum. BTW kalau dilihat apa dari segi wajah gitu, tuaan gue anjing. Ya, emang. Gue awet muda muka gue. Anjing, gue lahir 98 tai. Iya, Pak. Sumpah gue 98. Bulan Januari. Lalu 97 kan lu? 97 Oktober. Tuh, ya kan? Anjing beda tipis anjir. Gue tua, Bro. Muka gue boros. Iya. Maaf dah. Turunan. Enggak sih. Udah gitu ubanan juga anjing. Turunan. Iya, kalau ubanan turunan. Apa-apa, ubanan jangan cabut buat menyinari lu pas lu di kuburan nanti. Oke. Iya sih katanya gitu. Ada hadisnya. Jangan dicabut. Apa-apa biarin ubanan. Tapi asik juga sih. Wah, maksudnya dilihat orang, wah ini orang diwarnain nih. Gitu ya kan. Padahal anjing, rambut asli. Pas dilihat nggak apa-apa, lu ubanan, kuburan lu bersinar, gua nggak ubanan, gelap ntar kuburan gua. Anjing, belum tentu gitu juga. Belum tentu juga. Enggak ya. Salah konsep berarti gua. Belum tentu juga. Nah, soal percintaan. Nih percintaan dia gokil. Dia waktu gua pertama kali kenal dia tuh, dia ternyata udah punya cewek. Dari pas SMA, dia udah pacaran sama cewek. Nah, dia lama banget pacaran, kayak kredit mobil. Tuh udah jalan setengah tahun tuh. Kredit mobil atau kredit motor jatuhnya. Gila 3 tahun, men. Itu lu kenapa ya putusnya, Bro? Itu sumpah itu masih jadi teka-teki gue. Gue masih mempertanyakan lu kenapa putus, anjing. Panjang deh ceritanya, gue males menceritakan hal itu panjang gitu. Karena gue takut orang ngambil opininya masing-masing gitu kan, terus beranggapan dia buruk atau gue buruk atau gimana. Enggak, gue nggak pengen gitu. Jadi ya gue putus ya dengan cara baik-baik gitu. Baik-baik ya. Baik-baik. Ya intinya dia baik, gue baik, ada masalah gue putus deh gitu, baik. Nah udah gitu selama itu tuh dia single tuh, ya kan? Single. Berapa tahun? Setahun. Lu nggak pacaran? Setahun ya. Setahun nggak pacaran, dapet cuma 9 bulan. Baru putus, sekarang gue single. Iya, 9 bulan. Anjing lama-lama banget. Sekarang gue jomblo. Banget. Dan dia pengen gitu punya pacar lagi, anjing gue belum kepikiran. Kagak anjing, gue nggak pengen punya pacar lagi. Gue belum kepikiran. Gue pengen nyari temen aja gitu. Pengenalan sama orang baru. Iya sih. Butuh sih ya, orang baru di kehidupan kita tuh butuh banget ya. Supaya ya gue bisa mengoreksi lah diri gue tuh gimana gitu. Iya. Kan orang baru bisa nilai gue dengan sudut pandang yang baru. Betul. Begitu juga apa namanya, kalau soal pacaran gue nggak begitu tertariknya karena begitu gue ngomong rumit ngomongnya apa namanya, apa yang gue ngomong tuh dengan cara bukan dipikir dulu, langsung ngomong. Apa yang gue lihat, apa yang gue rasain gue omongin. Jadi kalau misalkan gue nggak suka sama orang, gue omongin. Makanya kenapa gue banyak musuh. Bukan banyak musuh sih, banyak gak disukain. Karena mulut gue comel kayak cewek ya. Iya, soalnya gimana Tang, gue nggak suka gitu lo baik gitu sama gue depan doang, ke belakangnya busuk-busuk juga, ngapain? Mending gak usah kenal sekalian. Ya beda-beda sih orang ya. Iya. Ya, kalau lu sering nutupin ya pasti. Orang model kayak lu pasti nutupin dong. Enggak nutupin juga sih. Cuman ada saatnya gue ngomong lu tuh nggak baik gini-gini ya. Ada saatnya gue nggak ngomong gitu. Ya pinter-pinter lihat sikon lah, lihat keadaan aja. Iya, kalau gue nggak bisa ngeliat sikon. Jadi ya kalau emang keadaannya mendukung, orang itu pasti nerima ketika kita kasih kritik gitu. Kalau emang keadaannya nggak mendukung, pasti orang itu langsung ngamuk lah, marah kan gitu-gitu. Gitu aja.
Jadi kalau emang gimana ya tergantung keadaan kondisi lah gitu. Nah, salah satunya tuh gue sering menyinggung perasaan orang, Tang. Soalnya gue ya kayak yang tadi gue bilang, gue merasakan gue ngomong berdasarkan apa yang gue rasain dan gue lihat. Gue langsung utarain aja gitu. Jadi orang-orang kebanyakan nangkepnya, kok lu gini sih aja. Ya mau gimana lu, kalau emang lu seneng sama gue gitu, lu mau ngikutin gue gitu, deket sama gue, temenan sama gue, ya udah terima gitu resikonya aja. Ya beda-beda sih orang ya, beda-beda. Cuman kalau lu kan berarti tipikal orang terlalu cepat menilai di awal, kan? Kalau gua enggak, tetap gua liatin terus, gua pantau dia dulu sampai kapan gitu. Kalau emang dia udah berkali-kali mau begitu ya berarti emang sikapnya begitu, patut ditegur gitu. Emang kalau sikapnya nggak bagus ya kan. Cuman kalau emang sikapnya baik-baik aja gitu kan ya, terus sempat sesekali ngelakuin kesalahan, ya nggak apa-apa sih, namanya orang pasti ngelakuin kesalahan. Betul, jadi betul. Gua orangnya nggak gampang nilai orang di awal. Nah, permasalahannya gue tuh menilai orang di awal itu, tapi pas kesiniannya gue tetap lihat nih, dan ternyata nih orang emang tai. Ya udah, harusnya lu ngomong di saat lu udah kesekian kali ngelihat baru lu gitu? ngomong. Iya. Gitu ya. Kalau ngomong di awal kan seakan-akan lu baru kenal gue bentar langsung ngomong aneh-aneh, gitu kan. Benar. Kalau lu ngomongnya agak entar-entaran gitu kan, lu nilai dulu dengan baik gitu, secara baik dan benar. Nah, lu nggak apa-apa, orang itu pasti nerima. Karena ternyata lu udah, juga gitu. pasti orang mikir kan, oh lu udah kenal gue lama sih ya, udah mungkin emang gue begini kali ya, yang gue nggak sadar gitu. Betul. Dan itu apa ya? Semakin umur semakin bertambah, gue ya nggak tahu apa pendapat lu gimana, lu sendiri gimana? Semakin bertambahnya umur, Tang, orang yang dekat sama kita, yang dikit. Nah, tuh, yang berteman setuju. sama kita itu udah terfilter dengan sendirinya. Iya, setuju. Asli, gue merasakan itu pas gue kuliah. Kuliah yang kedua kali ya. Iya. Itu gue, wah anjing, berarti ini nih yang mau sama gue nih. Maksudnya yang mau dekat sama gue, temenan sama gue, dia aja udah. Jadi skupnya kecil, makin lama tuh makin tua, gue ngerasa sama, gue juga gitu. Makin kecil. Dan gak ada bosennya gitu. Kalau dulu kan namanya masih muda ya kan. Temenan sana sini kan, segala macam temennya. Makin banyak kan. Di setiap lobang, selokan apa ada temen kan gitu kan. Bangun tidur temen di sini, ini kan. Iya nggak sih, makin kecil aja. Betul. Skupnya loh. Dan kita ketemu sama mereka itu nggak masalah, nggak ada berasa bosan aja. Malah, wah ya karena mereka semua yang nyaman sama kita dan kita nyaman sama mereka gitu. Wah anjing, keren juga nih. Apa maksudnya, tahan juga lu sama gua. Anjing bisa bertahun-tahun ya kan gitu. Iya. Gila. Gua ada tuh sahabat gua tuh dari SMP. Ada dari SMP sampai sekarang tetap jadi CS gua banget. Segala cerita gua, cerita dia, luar dalam apa tahu semua, udah tahu lah akar-akarnya, tai-tainya, busuk-busuknya tahu semua, saling tahu. Iya gitu, kalau udah temenan lama gitu sih. Dan saling menerima aja gitu. Asik kalau udah nggak ada tutup-tutupan deh. Ngapain sih lo tutup-tutupin, gue tahu aja. Jadi chemistry-nya udah kebentuk gitu. Betul. Kan udah kuat, mau ngapain aja gitu udah langsung tektok aja gitu. Misalkan jalan mana, udah jalan aja, nggak jelas, tiba-tiba nyampe tuh ngobrol bisa seharian anjing. Iya, nggak ada habisnya, ada aja yang diomongin. Tai lu, Tang, gini itu tuh serunya tuh, makin bertambahnya usia, umur makin bertambah, tapi orang-orangnya itu aja, tapi nggak ngebosenin aja. Iya, malah dapat pencerahan aja gitu. Tapi lu nggak ada niat buat nikah muda, Tang? Enggak. Kenapa? Gak punya duit. Teman-teman kita udah banyak, Tang. Gak apa-apa, ya teman-teman gue nikah, gue mah gua. Iya sih. Kan ada kan orang tipikalnya, wah teman-teman gue udah nikah, gue jadi pengen ikut-ikutan gitu, orang nikah ikut-ikutan,
nggak punya pendirian. Kalau gue ngeliatnya orang nggak punya pendirian banget, nih orang nikah ikut-ikutan pengen nikah. Kalau gue mah orang nikah, ya udah lu nikah, gue gitu, gue belum mau, gue belum mau. Iya. Jangan memaksakan lah ya. Tapi nanti pasti ada saat dimana kita kumpul keluarga kan. Iya. Dan gue misalnya gue belum nikah gitu ya, sedih, cuma tiba-tiba salah satu om atau tante gitu, kapan nikah? Anjing. Itu gue dari sekarang udah merasakan kan. Soalnya kalau gue masih pertanyaan kapan lulus, ya gitu, sakit hati. Kalau gue dari keluarga gue tuh begitu, maksudnya soalnya kakak-kakak sepupu gue udah pada merit yang gede-gede, tinggal gue nih yang paling gede nih. Oh, kalau gue masih banyak, di atas gue masih banyak. Masih Banyak. Enak. Jadi gue masih jauh, gue cuma pertanyaan satu, kapan lulus kuliah, udah itu doang tuh, kapan lulus kuliah. Tapi pas lu terus gue bilang gitu, ya, kapan lulus? Ya kalau udah saatnya, gue bilang gitu. Nah, terus gue bilang, gue bukan orang yang lulus tepat waktu, tapi gue lulus pada waktu yang tepat, gue bilang gitu. Setuju. Lulus kuliah pada waktu yang tepat. Setuju. Karena gue udah terlambat kan, jadi udah tunggu waktu yang tepat aja lah gue lulus. Dan gak masalah juga ya. Iya, gak masalah. Kalau bisa lapangan pekerjaan kita yang buat, ya nggak sih? Itu gue pengen banget kayak buka ruko gitu, buka apa yang gue senengin gitu. Ya, tapi baik lagi, lu punya modal nggak? Punya sih. Punya. Ya, Ya, punya kerja modal. dulu tapi. Iya kalau lu punya modal mah ya nggak apa-apa, lu lakuin. Kerja dulu tapi. Anjing kebalik. Ini lobet bro. Yuk. Ini gue ngerekamnya dari HP aja. Nggak apa-apa ya. Iseng-iseng sih. Udah karena udah lama aja nggak ketemu dia nih. Udah Anak 3 tahun. 3 tahun. Hah? Dari tahun berapa anjing 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun? Dari 2016. Anjing dari 2016. Gokil juga. Lama juga nih kita. Lama. Udah tuh ya, benar-benar hidup masing-masing ya. Iya. Anjing. Kontekan cuma di IG anjing. Iseng-iseng. Gak jelas komentarin apa. Iya. Gak penting lah. Intinya hidup kita berdua gak penting. Dan kalau lu ada yang nonton ini, lu lebih gak penting hidupnya. Iya. Karena kita berdua yang gak penting. Iya. Lu tonton. Iya, karena juga gue bikin ini bukan apa ya, bukan buat nyari duit sih sebenarnya. Ya, Dokumentasi aja. Iya, dokumentasi. Ntar jadi gue kalau udah tua gitu, gue bisa ngeliat, wah ini pas gue masih umur segini gitu. Iya, ngobrol sama gua kan. Iya. Siapa tahu 5 tahun ke depan ngobrolannya beda kan. Iya. Kita sama-sama udah Iya. kerja. Betul. Kita ngomongin kerjaan kan. Betul. Atau ngomonginnya, wah gue lagi nyicil rumah. Wah iya. Wah ini cicilan gue nih. Iya kan. Cicilan gue banyak. Pusing. Cicilan kan. Kalau enggak, tang ada duit nggak? Ada duit gak tang? Anjing pinjam dulu tang. Cicilan gue nih belum kebayar nih yang bulan ini nih ini. Semoga kita nggak gitu sih, kita Iya. udah tajir lah, kaya kan, amin. Amin. Temu main ke rumah gua lah, main golf. Anjing. luas tuh rumah. Itu rumah apa stadion? Makanya kan luas banget kan. Iya. Gua bilang ke rumah gua ya main futsal gitu. Oh. Nggak apa-apa ya, kalau futsal masih mending lah. Golf anjing kan luas banget gila. Nggak masuk akal kadang-kadang dia. Golf mini kecil. Ada. Kecil banget golf. Golf anak-anak. Golf anak-anak anjing yang dari plastik. Iya. Nah, soal olahraga. Olahraga. Lu orangnya seneng olahraga apa tak? Nih, gue tadi baru masuk apa? Pas ke rumah lu lagi nih, gue baru ngeh kalau lu punya fix gear. Iya. Itu dari kapan? Baru. Pas corona. Sebelum corona. Emang lu lagi pengen main sepeda? Enggak sengaja aja punya. Ya gitu. Rakit Jadi tuh ya? Enggak ngerakit. Jadi tuh orang butuh duit. BU. BU jual murah sepeda. Terus? Dibeli lah sama bokap gua.
daripada bokap gue ngasih duit cuma-cuma, dia nawarin barangnya kan, dijual gini, ya udah beli sama bokap gue. Yang dibeli tuh langsung berapa? Murah, jual murah, 300 apa? Serius lu? Serius? Yang BU. Anjing, masih bagus itu. Aslinya jelek banget, itu kan udah gue warnain, gue ganti pelek, ganti ban. Pantes lu rombak. Iya, udah jelek. Gue kirain lu beli 300.000 segitu, gue juga mau tang tadinya. Tadi gue pengen nanya, anjing lu beli mana 300.000 anjing, ternyata dia rombak kayak. Itu udah gue kemana itu? Nggak tahu sih, ya Bintaro. Sekitar Bintaro. Masih kuat ya? Masih, walaupun mau mati pas goes. Masih kuat ya? Iya, pas goes mau mati itu masih kuat lah. Tapi apa namanya? Kalau gue lu sendirian atau sama siapa? Sejauh ini Sendiri ya? Sendirian. Iya. Tapi paling asik sendiri sih gue tuh tang. itu pernah gue diajakin temen gue, cuman temen gue rumahnya di Pamulang, ketemuannya jauh, Anjing. udah keburu mampus dari rumah. Iya benar. Capek duluan. Iya. Lu tinggal balik lagi aja, lu udah lumayan. Iya. Terus juga apa namanya, kalau gue tuh emang enakan sendiri tang. Jadi lu kalau berame-rame gitu terlalu padet, berisi juga. Iya. Maksudnya enggak di dalam pandemi, enggak di saat pandemi pun gue begitu berisi. Ganggu jalan yang lain. Iya, gue lebih baik sendiri gitu. Jadi kalau gue mau berhenti minum sendiri kan, makan bubur ya. Kalau pagi tuh gue sih, kalau sore apaan makan ya. Gitu sih. Ya, gue juga begitu. Mungkin karena apa? Lu sering sepedaan juga, badan lu enggak gemuk-gemuk. Enggak, kok nggak sering gue. Beberapa kali aja. Iya. Semenjak punya sepeda juga beberapa kali doang gue itu iseng. Gue tadinya punya fix gear, gue jual karena mungkin udah bosen. Gue bosen ya, gue jual. Anjing pas kayak gini gue nyesel langsung, kenapa gue jual ya? Itu gue langsung ada penyesalan bangsa. Nah tapi ada sepeda lipat gue kebetulan ya kan. Ya udah gue pakai sepeda lipat. Gue tadi nggak punya sepeda itu fix sih, tiba-tiba ada gitu. Anjing. Terus ya udah Dan beresin pakai. Apa dual trap, free wheel, bukan di standar ya, rem depan belakang. Rem depan doang. Oh rem depan dong. Iya, jadi biar gue kalau mendadak standing gitu. Anjir. kayak iklan Rexona. Iya. Standing gitu. Nah ini soal Lagi apa ya, kehidupan tongkrongan di masa sekolah kan. Oke. Nah ruang lingkup lu tuh, tongkrongan lu semana tang? Lu ibarat katanya lu famous, dia pas SMA famous bro. Kalau gue enggak, gue yang cupu-cupunya. Enggak, gue nggak famous juga kok. Gue yang biasa-biasa aja. Gue cuman ikut nongkrong aja sama orang-orang nongkrong, cuman gue nggak famous, gue biasa aja. Oh gitu. Tapi cewek-cewek pada ngelirik lu dong. Ada beberapa. Ah iya, itu sebenarnya kata famous tuh gimana sih tang? Nggak tahu gue juga. Ya famous kan yang dia orang yang dikenal di mana-mana kan. Sini dikit kenal, sini sini apa circle-nya luas gitu, lingkup pergaulannya luas lebar gitu. Itu orang famous kayak gitu kan. Temennya di mana-mana, gampang bergaul ya kan gitu. Kalau gue nggak gitu sih, kalau gue termasuk orang yang gak gampang bergaul karena gue pendiam. Iya lu, dia kalem banget, asli dia kalem banget, kalem dan cuek ceritain gitu. Pokoknya tapi kalau udah kenal ya udah gitu, ketahuan dah tainya. jadi lu harus berteman lama dulu sama nih orang baru tai-tanya keluar. Iya. Itu gua ketara nih, wah si anjing ternyata gini. Iya, gua nggak gampang gitu gua gitu. Karena gua mikirnya di pikiran gua ketika gua ketemu orang baru gitu-gitu, gua suka mikir kalau orang ada beberapa orang yang so asik gitu-gitu ya. Gua mikir kalau gua so asik juga, ntar gua kayak orang-orang itu gitu. Gua nggak bisa gua. Oh iya. Tiba-tiba baru ini so asik gitu. Paham, Nggak bisa gua. Gue mendingan gue diem dulu merhatiin gitu. Ntar kalau emang orang-orang tiba-tiba tahu dengan cara gue begini ya udah tahu. Tapi tongkrongan lo asik-asik anak-anak kan? Asik banget. Asik ya.
gue tipikal pas SMA kelas 1 sebelum gue pindah ke dekat rumah SMA gue SMA kelas 1 tuh tipikal yang dikit-dikit nongkrong segala macem gitu tau anjing. Dan gue nggak pernah bolos pas SMA kelas 1. Lu bolos? Enggak. Nggak pernah ya? Kelas 1 enggak pernah. Kelas 1 nggak pernah? Kelas 2 pernah, kelas 3 parah. Kelas 3 parah. Deket gila si orang tai ini nih sekolah tinggal ya Allah. Dan kaki. Lu pakai ibarat katanya lu pakai sepatu di jalan bisa nyampe depan gerbang. Bolos si tai. Ngapain? Saking deketnya sekolah gue bolos. Bolosnya pun di rumah. Enggak, gue cabut, gue keluar sama teman-teman gue. Oh iya. Nongkrong. Kalau enggak gue pernah itu kelas 2 apa kelas 3 gitu ya. Gue cabut janjian sama teman-teman seangkatan gitu kan. Iya. Tapi nggak sampai satu angkatan sih, Iya, beberapa kan. iyalah. Tapi itu lumayan banyak loh yang bolos tuh sekitar 20 orangan. Anjing. Setengah kelas, tai. Setengah isi kelas. Setengah isi kelas. Iya Ya, kan? tapi kan dari kelas yang berbeda-beda. Iya. Itu gue cabut kemana? Ke puncak. Masih pakai seragam semua pagi-pagi. Mana di puncak? Puncak langsung berangkat. Anjing. Bayangin aja orang sekolah pakai seragam puncak gitu. Tapi untung itu temen gue bawa mobil kan. Oh, bawa mobil. Kalau naik motor gue diserang SMA lain di Bogor. Betul. Naik setuju. motor kan ke puncak di Bogor dibantai Setuju. sama orang-orang Setuju. SMA Bogor, STM Bogor. Iya, lihat juga ya kan. Seragam, iya Lihat lah. juga. Ngeri juga gue. Gokil lu mah apa ibarat katanya lu mau nongkrong di daerah orang anjing pakai seragam aja. Iya, ya udah gue ke puncak, gue ke Warpat pakai seragam rame-rame nongkrong situ. Masih pagi jam 9, jam 10 nyampe Warpat gitu. Udah gue nongkrong tuh. Itu pengalaman gue yang lucu aja sih. Gue cabut sekolah Hah? ke puncak. Puncak ya. Puncak itu. Cabut sekolah ke puncak. Nggak terduga ya. Nggak terduga puncak. Anjing, segitu ya. Puncak ke Bogor, pernah ke Bogor. Ngapain lu ngerasain kalau- naik angkot Bogor? Enggak. Yang lagunya lagu jedak-jeduk. Gue ke Bogor, tapi kalau gue ke Bogor itu gue naik motor pada bawa celana jeans semuanya. Iya. Soalnya kan atasan pakai sweater, jaket. Iya, atau buka seragam kan kaosan Betul, doang. betul. Pada bawa celana jeans. Asik. Dia HP-nya bunyi mulu. Gue nggak pernah kayak gitu anjing. Mak gue WhatsApp, Oh, kenapa? kalau lu mau makan. Oh. Enggak. Gue balik kan. Wah, Gue tipikal orang yang kalau bertamu ke rumah temen, kalau disuruh makan gue thanksin. ih, Gak enak gue. ih, gue pesen loh. Lu Kan gue nggak tahu diri. Iya. Gua Makan, biasanya makan. masih gak enak gue. Kalau Gue gue masih makan, udah makan gitu. Gue masih gak enak. Tapi kan gitu, biasa kan nolak lu, nggak usah, Iya. nggak enak dikasih, mau lah. Kalau gue tetep enggak. Tetep gue. Udah lama-lama gue balik. Hmm. Udah pulang aja gitu. Pulang aja nggak apa-apa. Balik deh. Kalau gue tipikal yang nyusahin orang ya. Makan ayo gitu. Ya mau gimana ya kan? Makan siapa yang nggak mau? Iya, lapar gitu kan. Iya. Makan. Tapi kalau gue di rumah temen gitu nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, nggak enak, ada rasa gimana sih? Wah, ngerepotin banget aja kayaknya gue. Gue juga ada rasa kayak gitu ngerepotin banget, cuman ya udah lapar, perut, Iya, mau makan. udah gitu kan perut otak kedua kita. Iya, betul. Kalau gua kan nggak punya otak, langsung perut aja pikiran. Nah, lu Ada gua otak, pikiran yang nggak ada. Oh iya benar. Otak mah ada emang. Pikirannya nggak ada. Kadang suka flat, kadang bisa naik. Iya, gitu. Random aja pikirannya. Nah, lu tipikal orang yang makan berapa kali sehari? Nggak nentu, Gak tentu lu. nggak nentu suka-suka gua. Kalau gua emang dasarnya lagi laparan bisa 4 kali. Anjing. Bahkan Tapi 5 kali. segini aja sih tadi. Iya, segini aja. Kalau gua lagi malas bisa 2 kali. 2 kali. Tapi segini-segini juga badan gua. Iya, maksudnya Nggak kurusan, nggak gemukan. Gua juga bingung gua, kenapa badan gua begini. anjing. Gue aja lagi ngurangin makan nasi putih. Karena lihat aja anjing lengan gue. Ini karena gue waktu itu sempat workout nih. Pas baru-baru corona anjing. Ngapel lengan gue jadi gede anjing. Bingung sendiri gue. Kalau betis kenceng gara-gara sepedahan. Gua olahraga gitu. Perut gue membleh tapi tak. Gua olahraga gitu gimana, nggak gede-gede badan gua, tangan gua nggak gede. Wah. Sebenarnya bisa tang workout. Gokil sih gue workout cuman berapa bulan.
Gue pernah, gue 3 bulan pernah sih gue waktu itu workout. gue angkat barbel ya kan, gitu, Hah? kan push up segala macem, gedean badan gue emang sedikit, dan gue ngerasa gitu, dan apa, gue pas gue lagi rajin-rajinnya tuh kan, rajin-rajinnya gue jalan lah sama cewek kan, Asik. terus Ini gitu. jalan sama cewek, gue lagi nonton, tangan gue dipegang gini kan, sini gue dipegang nih, terus kata dia Keker. gede kan, keker gitu kan, gue seneng banget, maksudnya ada hasil lah gitu loh gue gitu. Terus dia ngomong, tangan lu gede dah kata dia. Masa sih gue? Iya, tangan lu gede dah, hitungannya gede gitu, walaupun lu kurus gitu, cuman tangan lu gede sini gitu. Langsung hasil gue berarti, hasil kerja gue gitu, dan dia suka gitu kan. Ada achievementnya ya. Iya. Anjing, apa bicep gue gede banget ini. Gue nggak tahu kenapa. Apa gue salah workout? Dan emang lu gemuk aja sih, orang gemuk pasti sini gede kan. Iya. Kalau gue kurus jadi bingung, gue nggak ngerasa ini gede gini tuh. Iya. Gue udah olahraga gini. Dan gue bingung sama bagian badan gue tuh lengan sama kaki. Itu kenceng kan. Enggak bleber-bleber. Tapi perut gue bleber. Lu sit up. Anjing perut gue bleber kadang-kadang. Lu makan Indomie pakai nasi sih lu ya? Enggak. Gue udah lama nggak makan Indomie tang. Sumpah gue nggak tahu kenapa, bukannya apa ya, bukannya gue sosok diet gitu, bukan, emang lagi enggak aja, tapi lama enggaknya tuh lama, ada kali ya setahun ya nggak makan Indomie. Iya. Keren banget lu. Ada kayaknya ya, gue lupa, gue nggak ngitungin. Gua hampir tiap malam. Emang enak sih, apa maksudnya bagi yang kayak gue, kalau misalkan ada yang gue takut penyakit kalau gue. Iya, usus buntu. Gue juga nggak sekarang udah gue kurangin mie karena takut penyakit kalau gue. Bukan takut gendut ya, takut penyakit. Gue malah pengen gemuk gue. Pengen gendut berisi apa gitu. Mie, wah gokil sih, apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada yang masak mie gitu di rumah lo. Baunya kan? Anjing, Bau lagi surga. hujan-hujan. Bau surga. Iya asli, lagi hujan-hujan tang, tiba-tiba mie, aduh, mie kari ayam. Sekelibat gitu aromanya, shing, lewat hidung ya. Paling enak tuh Indomie goreng tuh. Wah iya. Fix itu udah bau ter the best sedunia. Indomie tuh. goreng double telur 1. Pakai saus. Anjing. Tambahan saus kan. Wah gokil banget sih. Itu pas diaduk tuh satu rumah bau surga. Wah gokil anjing, itu asli. Dan untungnya gue bisa menahan rasa pengen gue itu. Kayak makan nasi pun, gue makan nasi putih sehari sekali. Makan nasi putih sehari sekali gue. Tapi nggak ini sih, malah ngebentuk anjing. Sedih juga gue. Jatuhnya Ya, waktu itu pas lu pengen akpol kan lu olahraga mulu kan, lari gitu kan. Oh itu kurus banget. Kurus banget lu. Kurus Gua liat banget. di Ceking banget. Di IG. Itu gue lari doang masalahnya, nggak pernah yang angkat beban gitu. Jadi kan gue fokus ngurusin doang berarti kan. Gue lari doang. Dan gue pada saat itu Kurus banget itu lu. makan cuman roti gandum aja. Makan satu roti gandum. Makan pagi, siang makan. Tapi ditimpanya lari sama berenang. Ya gimana nggak modar lu. Ini keren sih itu lu, maksud yang berhasil gitu sampai kurus Iya. banget. Leher lu kelihatan banget gitu, kurus banget. Iya. Ini udah mulai nih. Udah mulai mengecil. Tadinya mah nggak punya leher, nggak begini nih. Jadi tiba-tiba panjang leher lu kayak jerapah ya. Kayak rak buku anjing, ada temen gue angkatan gue bilang gitu anjing. Oh ada garis-garis gini ya. Iya, rak buku bangsat. Gue ketawa aja. Oh gila, rak buku anjing. Gramedia apa? Toko Gunung Agung, gue tanyain lagi anjing. Dia nggak bisa jawab, bingung deh jawab apa. Asik tang. Asli, tapi itu tersiksanya ya gitu sih. Maksudnya bukan tersiksa ya. Tapi kan lu diet ya? Enggak diet gitu kan. Ya maksudnya lu olahraga gitu kan, Iya. makan roti gandum gitu Iya, doang. olahraga Lapar gitu. gak sih? Enggak. Ini jadi gini, pas gue di saat pengen menuju tubuh gue, badan gue yang 75 kilo itu, gue makan roti gandum. Tapi kalau gue pengen ngemil mie ayam, bakso gitu, gue makan aja. Tapi olahraga gue gila-gilaan emang. Lari sama berenang, lari kan gila, capek kan. Bisa dapet setengah jam gue lari tuh, jogging.
Terus juga pakai jaket gue jadi parasut pengen anjing. workout lagi gue nih. Pakai jaket parasut anjing. Panasnya gila kan. Gue kayak abis ini gue mulai coba Anjay. biar badan gue terbentuk lagi. Boleh. Siapa tahu kan kita ngobrol lagi badan gue udah. Woi, gila. Tapi gue termasuk orang yang tegak badannya. Iya, Kalau jadi gue enggak, gue keseren bongkok gitu gue. jadi kelihatannya ini orang tegak banget. Udah gitu dada gue kan udah agak dada burung disebutnya. Jadi gue kadang-kadang orang nganggap gue tuh sombong banget nih orang. Kalau gue dampak yang gue rasain bekas workout gue dulu itu yang sekarang gue udah gak pernah gitu ya. Yang gue rasain tuh sini gue lebar, gede. Dahu gue nih lebar gitu. Terus nggak turun gini. Oh iya. Naik gini, rata gitu, lebar. Itu yang masih gue rasain sampai sekarang. Ya gue diri gitu lebar, sini gue lebar juga gitu. Walaupun gue kelihatannya kayak kurus kecil gitu. Iya. Cuma ketika gue foto gitu sama orang gitu, sini gue lebar gitu. Iya. Walaupun gue kurus ya ternyata lebar gitu. Iya, soalnya ya gitu. Iya. Apa ketara bekasnya. Wah, Cuman ya udah mengecil lagi sini, Iya. kecil banget. ya, Ini gua bicep. harus gua latih lagi. Jadi pengen latihan gua. Gue gitu sih waktu dulu ya. Sekarang gue cuma ngurangin nasi putih sehari sekali gue. Terus juga dulu tuh ya gue sebelum lari nih pagi itu kan ada kegiatan rame-rame dah namanya bimbel gitu ya kan. Rame-rame lari pagi, gue bangun nih subuh, sholat, habis sholat udah gue ngopi ngerokok tang. Yang lain teman-teman gue pada sarapan nasi uduk, anjing gue harus ngopi ngerokok aja udah ngopi ngerokok ya kan. Lari gila, jos, walaupun gak kenceng ya, tapi jos kuat gue, sampai bisa dari jam 8 tuh, mulai kan latihan jam 8, bisa gue tuh sampai jam setengah 10 tuh lari. Sisanya tuh baru tuh yang lain, entah itu push up, sit up segala macam. Tuh lari tuh? Iya. Gak berhenti? Enggak. Terus jogging. Iya jogging terus tuh. Iya. Ya mau gimana ini? Apa maksudnya? Udah pasti merasakan capek pasti. Tapi mau gimana ini? Lama-lama asik juga, enjoy juga gue. Ya udah. Terusin, keterusan anjing. Terusan lari aja ya? Lari dari kenyataan. Enggak, kalau itu. Lari dari kehidupan. Anjing. Lari dari masalah. Anjing. Enggak lah, lari dari masalah janganlah. Hadepin aja. Lu nggak ada keinginan jadi artis gitu kan? Gak tahu. Itu menurut gua hoki aja sih. Iya. Kalau udah kayak gitu ya hoki aja jadi artis gitu. Keinginan jadi artis semua orang pasti pengen sih kan, orang jadi orang terkenal ya, bukan artis ya, orang terkenal gitu. Pengen pasti kan kayak sama orang terkenal kan lingkungan lebar ya. Iya. Lapangan pekerjaan makin banyak. Betul. Dong, ya kan sumber-sumber apa gitu kan. Ya cuman ya gua kalau orang bisa begitu ya itu orang mana ya? Ya hoki aja sih kalau gue ngeliatnya. Wah, hoki Udah ada doang. garisnya ya? Iya, ada garisnya. Gue sempet nyoba stand up comedy tau. Iya. Dan gak lucu anjing pas pertama kali gue open mic. Iya. Lu audisi? Enggak, gue ikut komunitas stand up Ciledug. Gue ikut. Anjing gak lucu gue. Udah, gue dari situ depresi. Maksudnya bukan depresi ya. Maksudnya gue seneng di situ, kesenian itu gue seneng. Karena kan lu nulis aja. Nulis keresahan lu patahkan dengan yang gak masuk akal. Gue gitu ngambil ilmunya. Dan pas gue lakukan susah ternyata. Gue keringetan anjing, nervous parah anjing. Padahal gue udah melakukan ritual kayak membakar apa energi gue gitu biar kayak relax aja. Tetep aja anjing, nggak bisa gue. Masih susah buat ngatasin nervous. Gue juga dulu gue main gitar gitu kan, manggung setengah mati nervousnya gue. Setengah mati gue mau naik panggung gemeteran tangan gue. Tremor ya. Tremor. Jadi salah cek gitar gitu. Padahal gue udah latihan segala macam udah kan di rumah. Nah itu lu ngatasinnya gimana? Ya. Apakah lu udah terbiasa buat naik panggung? Karena jam terbang udah lumayan ya biasa gitu kan. Udah biasa ya berarti? Biasa. Dan tetap sih kalau sekarang karena udah lama pasti ketika gue naik panggung gue nervous lagi. Tapi semua orang pasti gitu ketika naik pertama kali naik ke panggung gitu, entah stand up entah main musik entah apa pasti gemeter, takut ya apa ya, grogi lah ya kan. Nervous grogi itu wajar. Semua orang pasti gitu, jago-jagonya tuh orang gitu ya pasti grogi, wajar. Dan ketika di panggung ya gimana caranya lu pinter
mengatasi panggung gitu kan. Benar. Kayak panggung itu milik lo gitu, ya udah lu relax gitu. Gue lagi gitu panik grogi gitu, sudah agak lama gitu, baru dah gue mulai relax gitu, mulai santai, gue mulai bisa mengatasi panggung, udah nggak demam panggung gitu, gue langsung udah enjoy gitu. Anjing. Kayak gue berpikirnya gini, gue Apa? ketika gue naik panggung, gue berpikir ketika gue di penonton orang naik panggung, kita ngeliat orang di panggung gimana? Biasa aja kan, kita Iya, betul. gak ada pikiran apa-apa, Betul. ya kan? Ya gue mikir gitu, ya udah ketika gue di panggung, ya udah sih pasti penonton juga pikiran sama kayak gue, nggak ada pikiran apa-apa, ya gue cuek aja udah gitu, langsung sikat aja gitu, sampai akhirnya udah timbul mulai pede gitu kan, Iya. pede gitu. Ya itu jam terbang sih ya, jam terbang ya, lo harus beberapa kali naik panggung itu jam terbang. Iya sih. Terbiasa lah. Terbiasa jam terbang itu. Dan Cuman- gue ada keinginan lagi sih. Apa? Apa? Cuman apa? Dari- Apa lu keinginan apa? Keinginan lagi gue buat terjun apa maksudnya masuk ke dunia stand up. Iya, harusnya di situ ya lu nggak nyerah, Iya. lu coba lagi sampai terbiasa gitu. Sebenarnya bukan nyerah sih, Tang. Faktor gue nggak boleh keluar malam. Oh, Susah. Komunitas tuh lagi hype apa gila-gilanya kan malam. iya betul. Entah komunitas apapun ya, Iya. pasti. Dan gue salah satu orang yang masih sulit lah buat keluar malam. Makanya gue kalau misalkan kalau ada hal penting baru gue boleh. Gua aja ngeband gua nggak ikut komunitas apa loh. Ya ngeband ya. Kan band juga ada komunitas Oh, iya, komunitas bener. musik ya kan gitu Bener. kan. Gua nggak ikut komunitas apa gua. Makanya waktu itu channel gua sedikit banget. Sampai akhirnya gua ngeband itu gua ketemu lah sama manusia-manusia sakti menurut gua Iya. kan. Dan orang-orang lama, orang-orang komunitas, Bener, orang-orang bener. apa gitu, orang-orang yang sering manggung gitu. Apalagi kan gua salah satu sering manggung di kafe Iya. kan. Mau kafe juga lumayan nervousnya walaupun Nervous banget lah itu. Penontonnya beda-beda. random. Justru itu karena penontonnya random itu nervous. oh gitu. Ya gue sempat punya pikiran nih orang nilai gue, padahal gue balik lagi. Ya udah sih ini gue gitu. Ah. Ya, orang nonton ya nonton. Ya gue harus bisa nunjukin yang terbaik di gue gitu, Iya. supaya orang terhibur aja Ah. gitu. Mau itu orang ngomong gue jelek mana gitu gimana, ya udah itu gue. Jadi ya gue bakal memperbaiki gitu, gue bakal belajar terus. Belajar, iya. Intinya belajar lagi. Belajar terus Gue aja. sampai sekarang masih belajar dan nulis. dan ketika lu naik panggung kayak gitu juga itu bukan suatu pencapaian lu di situ, malah tempat lu belajar tempat yang baru. Iya, benar. Kayak lu naik kelas lah, lu naik Bener, kelas, bener. udah naik panggung kan, gitu. Iya. Lu naik kelas, lu belajar lagi gimana cara Iya. mengatasi panggung, Betul. gimana mengatasi kesalahan di panggung gitu-gitu. Ah. Lu belajar banyak banget tuh. Wah, gua pertama-tama gua salah, ngeblank gua. Ah, Wah, gua ngeblank, gua nggak tahu gua main apa, tiba-tiba gua salah tuh. Panik kan. ah. Ya ketika udah lama ada masukan gitu-gitu, Ah. ya udah ketika gue salah ya gue santai aja karena gue tahu ini gue salah gitu, gue ketawa aja, gue ketawa salah, Iya. terus akhirnya gue pleset-plesetin lagi jadi Ah. supaya mengatasi kesalahan, Iya. supaya nggak terlihat salah, Ah. atau Mencairkan suasana. atau orang ngeliatnya ketika gue salah cuman malah jadi lucu gitu, Iya, benar. bukan salah, ih salah lu goblok gitu, enggak gitu. Ya orang pasti ngomong ih goblok tapi lucu gitu, gobloknya tuh goblok lucu, bukan goblok katanya ih goblok banget nih. Enggak Iya, paham. gitu. Jadi ya menurut gua semua yang lu lakuin pembelajaran tetap. Di mana lu tempat gitu, mau lu udah jadi presiden kayak jadi apa, pasti pembelajaran juga Betul, dong di hidup betul. lu. Intinya pembelajaran nggak akan pernah habis, Betul. dan dari manapun tempat itu lu dapet pembelajaran, Iya, pengalaman segala macam. Gua dibilang pengalaman, gua punya pengalaman gitu, cuman gua belum berpengalaman. Gua Iya. punya pengalaman, gua cuman belum berpengalaman. Ah, Karena jam terbang gue hitungannya masih sedikit kan. iya. Gue baru berapa bulan gue mulai manggung di kafe kan, baru Ada setengah tahun. ada, belum ada setahun. Sedangkan teman-teman gue yang udah tahunan, Masih. teman-teman band gue, pengalaman manggung dia tahunan gitu main di kafe. Makanya ya ketemu orang-orang itu ya gue jadi belajar banyak gitu kan, Mhm. gini dan mereka juga gitu, ya cuek aja, gue main begini ya begini Ah. gitu, dia main begitu ya dia main begitu. Iya. Gitu, semua orang punya karakternya masing-masing gitu, nggak repot. Tapi apa namanya? Ya intinya pengalaman sih ya, nyari Iya, pengalaman betul, aja. betul. Semakin orang banyak pengalaman, semakin banyak ilmunya. Betul. Soalnya kan hidup kan semakin berjalan ya kan. Iya.
hidup berjalan terus ya kan, muter terus dah Iya. waktu dah. Percuma lu teori segimana gitu, lu di rumah lu latihan segimana Iya. gitu, lu oke banget di rumah, Hmm. tapi lu nggak ada pengalaman gitu. Iya. Pengalaman lu apa lu keluarin lah yang Ah. lu bisa gitu. Cuma gitu gue pikir semua yang gue punya gitu kan, Ah. sebelum gue main di cafe itu kan, semua yang gue punya, semua materi lagu, semua permainan gue gitar gitu, gue pikir gue udah banyak banget pengalaman gue gitu ya. Iya. Gue sering latihan gitu, sering ngeband, gue pikir gue banyak banget. Cuman ketika gue naik panggung ya gue nol banget, gue Nol ya, banget. nol. Di situ baru pengalaman yang sesungguhnya, pembelajaran yang sesungguhnya. Iya, dari nol itu tuh ya. Iya, pas langsung. udah panggung ternyata anjing, ternyata lagu gue sedikit banget gitu. Lagu ini gue nggak tahu, lagu ini gue nggak tahu, lagu ini gue nggak tahu. Referensi lu kurang Referensi banget. kurang ya. banget. Padahal gue pikir referensi gue udah banyak banget. Iya. Soalnya menurut kita, wah, gue udah banyak banget nih. Ternyata Iya, pembelajaran gue kan gue pikir gitu kan, ternyata oh dari situlah baru materi lagu baru gue pelajarin gini segini mana, sampai akhirnya lumayan banyak materi lagu gue, walaupun sekarang belum banyak hitungannya, cuman Iya. lumayan bertambah. iyalah lumayan Iya. banget. Karena lagu-lagu yang gue mainin gitu kan, itu emang lagu umum kan yang biasa gue mainin sebelum gue ngeband tuh di kafe. Ah, Ternyata pas gue main ke kafe lebih banyak lagu lagi gitu yang ternyata dipakai gitu, yang nggak umum bagi gue ternyata umum bagi iya, orang-orang. yang lu belum pernah denger. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Itu gue cuman oke, ternyata begini gitu ya. Gue harus belajar lagi, gue belajar, dan gue mau belajar untungnya. Karena gue seneng di musik, gue mau belajar Iya, kan. Iya. Emang passion lu di sana. Iya, gue mau belajar, gue pelajarin lagu, udah bisa ini, bisa nambah banyak, udah mulai banyak lagu, udah bisa menghibur orang, udah bisa ketika orang request lagu, gue cuman tahu lagu sekilas, gue udah bisa ngikutin Iya. gitu, spontan, Ah. gue belajar juga kayak gitu kan, gimana sih cara main spontan, Betul. ternyata tuh ada caranya gitu, Betul. ada teori dasar musiknya, Ah. ya itu harus dikuatin kayak gitu-gitu, kayak gitu. Dan gue sebenarnya minat gue lebih ke seni, komedi jatuhnya. Komedi. Iya, gue senang bercanda gue. Ya sebenarnya kan dari dulu pun emang komedi itu salah satu wadah untuk menyuarakan aspirasi lu. Betul. Salah satu jalannya itu. Iya. Selain bermusik ya. Iya. Ya itu sebenarnya. Tapi ya belum nemu aja gue. Belum nemu wadah yang cocok ya. Menurut gua kalau Belum menyesuaikan lah gue lah. sudut pandang gua kalau orang komedi itu adalah gimana dia bisa ngelucu, dan ngelucunya itu tuh yang universal, Iya, yang betul. semua orang tahu. Betul. Banyak kan orang ngelucu yang bagi dia lucu belum tentu bagi orang lucu, atau bagi lo sama gue lucu belum tentu bagi si C ini lucu, ya kan banyak kan orang gitu kan terlalu Iya. menyudutkan ya, terlalu benar. mengerucut ya kan. Nah, Gimana caranya lu mengkomedi tapi tuh lu ngelebar gitu, bukan mengerucut. Lucunya tuh ke semuanya gitu. betul. Mencakup semuanya ya. Dan baik lagi kalau orang komedi ya orangnya sih, kalau gue ngeliat ya orangnya juga kalau emang dasarnya orangnya mempunyai aura lucu, yang mau apa yang dia lakuin pasti lucu gitu kan. Contohnya ngeliat Sule gitu, Desta, Vincent gitu-gitu, gue ngeliatnya lucu mereka gitu. Gue kadang suka gue suka melakukan hal aneh di ruang lingkup pertemanan di kampus gue ngelakuin sesuatu yang aneh, kadang orang ketawa aneh banget, gue padahal nggak ngapain aja. Nah, Lu iya, ketawa gitu. sih tadi. Ya kadang misalnya gue bercanda sama lu, lucu, kita ketawa kan. Tapi ketika gue di depan orang banyak, belum tentu bagi orang banyak itu Betul, lucu. betul. Jadi ya ada pembelajaran lagi lah di situ. Betul. Gimana caranya lu ngelucu tapi itu hal yang universal, yang semua orang tahu, yang semua orang menurut semua orang lucu. Kayak gitu-gitu. Gue udah kayak babang-babang bijak gue. Iya, jatuhnya kayak ini ya. Bijak banget gue ya. Anjing dah. Bijak sawah. Iya, anjing dah. Bukan bijak sana ya, bijak sawah. Bijak laut, Bijak laut. Oke, One Piece. One Piece. Nah, mantap. Kita kan One Piece banget. Iya. Iya, gue Lu juga lagi nih. nonton. Oh, lu nonton? Manganya lu baca nggak? Enggak. Ya. Gue nonton anjing tapi. Lu nonton. Berarti Tapi baru gue- sampai gue- sampai mana nonton? Gue dari ulang. Oh, dari ulang. Dari awal gue. Dari awal. Tapi udah episode 300 Oh, udah 300. 400. Berarti 300 itu di mana tuh? Water Seven. Iya. Ernest Lobby. Aduh. Yang mana? Yang lagi apa? Yang habis apa ngalahin si Si salju itu. Salju. Aduh, siapa sih yang aneh-aneh orangnya? Yang si Luffy ini benderanya diambil. Oh, itu ya. Iya. Oh, lu baru sampai situ. Iya, gue baru sampai situ anjing dari awal Masih aja. jauh. Gua waktu itu juga dari awal. Sekarang gua udah animnya gua udah sampai terakhir nih. Manganya juga sampai terakhir gua baca. Anjing One Piece banget lo ya. Iya, Gokil ternyata ya. itu gokil banget tuh. Tapi emang seru asik. banget. Soalnya gini ya, anime itu tuh kalau misalkan kita baca setengah-setengah atau nonton setengah-setengah,
itu kalau misalkan kita lanjutin nggak dapet feel tang. Harus dari awal lagi ya. Bener. Iya, jadi harus dari awal Tapi lagi dapat feel nih Iya. terus-terusan. bener emang kayak gitu. Iya, anime tuh gitu tuh uniknya. Dan gue seneng di situ. Iya, kayak gua nonton udah sampai apa baca manga gitu ya, sampai episode terakhir kan. Kadang gua 93 berapa? 980-an 80-an ya. Iya, 990-an pas 990. Iya segitu dah, gua lupa. Pokoknya udah terakhir dan gua kan gak sabar buat baca selanjutnya kan. Iya, betul. Kalau manga gitu dan anime pun gua begitu. Iya. Cuman ketika gua udah baca gini-gini pasti kadang gua ulangan dari awal gitu Iya. biar dapet feel-nya gitu. Iya. Walaupun gua udah nonton tetap gua pengen nonton lagi karena Iya seru. gitu. Anime tuh gitu tuh. Asiknya tuh di situ justru. Kalau misalkan lu baca setengah-tengah atau nonton setengah-setengah, kalau misalkan lu berhenti stuck seminggu gitu, anjing. Tapi kalau gue sih emang karena gue udah Nggak asik. seru, ya gue nunggu seminggu gue tungguin seminggu. Iya. Padahal kadang libur kan jadi 2 minggu kan. Iya, betul. Gue baca, tapi seru ya seru aja gitu masih Iya. keinget yang kemarin. Iya. Pernah keinget gue langsung baca Iya. lagi, gue baca anjing greget gitu Iya, seru. iya. Mantep banget. Iya. One Piece tuh. Gokil sih. Naruto gue juga tamat nonton. Naruto ya, kalau Naruto tamat lah semua lah. Mm-mm. Karena udah tamat kan jadi banyak yang nonton sampai tamat. Iya. Kalau belum tamat masih dikit yang nonton ya kan. Betul, Gitu betul. kan. Betul. Setuju gua. Ntar kalau One Piece tamat gue juga pengen nonton dari awal lagi nih. Kalau udah tamat ya. Masih lama Iya, tamatnya, anjing. lama banget ini Lama jam banget. baru. Gila. Gue pengen ngomong ke lu terspoiler. Iya, betul. Jangan. Jangan dah. Biar gue yang ngikutin. Dia lagi greget-gregetnya parah nih One Piece tuh lagi mau Biar- perang, lagi mau perang gede banget. Biar gue yang ngikutin. Iya dah. Udah, gue ngikutin sendiri. Ntar gue DM lu atau chat lu deh, anjing. Gue WhatsApp lu. Ntar gue udah nyampe sini, anjing. Iya tuh lagi greget-gregetnya parah itu. Kacau. Asik sih. Lagi keren-keren udah. Keren banget. Asik ya. Heeh. Oke. Yang gue Udah. baca tuh nggak bosen gue. Ya udah, sekian dulu ya. Iya, udah lama juga kita ngobrol. Iya, anjing sejam kali. Ya udah, sekian dulu. Dikat dong yang parah-parah. Iya. Ya? Iya. Iya. Iya, dikat. Yang itu aja tadi. Yang ajar-ajar tadi tuh kat dah itu marah-marah. Tenang Pokoknya yang sekiranya wah ini bisa parah. tenang jok aja. jokes. Nah, sebenarnya gue malasnya cuman permintaan dia. Iya, tolonglah. Sebenarnya gini, gua kalau misalkan ini kan baru nih YouTube gue. Kalau misalkan gue ngobrol sama teman gue gitu, yang misalkan dia request buat di-cut sini nih, nggak masalah. Iya. Kalau misalkan orangnya santai-santai ya udah gue tayangnya. Kalau misalkan kayak lo iya nggak masalah. Sisanya mah nggak apa-apa. Asik. Mantap. Thank you Tang ya. Thank you. Anjing, kita ketemu lagi lah kapan-kapan lah. Iya. Ini karena apa namanya? Gua ke rumahnya dia gara-gara tadi itu ngerjain tugas anjing. Live IG. Thank you semua. Thank you. Yang buat yang nonton, terima kasih. Thank you. Kalau misalkan lu suka ya lu subscribe boleh kali ya. Kalau misalkan gitu-gitu. iya kalau ya udah nggak usah lah. Nggak usah. Ya udah yang penting lu tonton, lu dengerin obrolan gue nih karena gue udah lama gak ketemu. Thank you semua. Iya. Bye. Lu kan nonton nggak apa-apa. Betul.